Hola, hai, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sedang baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar tentang ini. Yuk mari kita sama-sama belajar. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Thank you. Oke, mari kita belajar tentang renal kalkuli. Kali ini kita belajarannya beda ya, tidak menggunakan slide. Kita menggunakan yang dinamakan dengan mind mapping. Yuk kita mulai belajar renal kalkuli alias batu ginjal. Nih ya, renal kalkuli alias batu ginjal alias nefrolithiasis. Apa itu renal kalkuli? Renal kalkuli atau batu ginjal sama seperti namanya, itu adalah batu, biasanya itu kecil-kecil dan keras. Itu bisa ditemukan di setiap struktur daripada renal. Bisa juga ada di saluran-saluran kemih. Tanda dan gejala dari renal kalkuli itu ada nyeri, baik flank pain atau nyeri pada flank, dan juga nyeri di genitalia. Jadi nyerinya itu kayak menyebar gitu dari belakang, dari pinggang, punggung sampai ke genital. Kenapa bisa ada nyeri? Karena batu ginjal sendiri itu bisa membuat sumbatan di saluran atau juga sumbatan di bagian struktur ginjal yang lainnya. Nah, kalau misalnya ada sumbatan, kalian bayangkan misalnya ada selang nih, terus airnya tuh sudah penuh, airnya mau keluar tetapi terus tersumbat. Pasti kan lama-kelamaan di area selang tersebut tuh kayak berasa keras. Nah, itu juga kalau misalnya di saluran kemih kalian. Bayangkan urin kalian tuh sudah banyak ketampung, tetapi itu tidak bisa keluar karena ada sumbatan. Bisa juga karena iritasi dari sumbatan tersebut nyerinya ya. Lalu ada disuria, bisa jadi tidak ada urin sama sekali karena sumbatan tersebut. Bisa juga ada urgensi dan juga enuresis atau perasaan untuk berkemih yang tidak bisa ditahan sama sekali, akibatnya adalah ngompol alias enuresis. Dan juga ini paling bawah ini, hampir nggak kelihatan. Iya, kita geser sedikit. Ada hematuria atau adanya darah di urin. Etiologi atau penyebab dari renal kalkuli itu yang pertama kita tanyakan nih, kalau misalnya ada pasien datang, kita tanya ada tidak riwayat batu ginjal di dalam keluarganya. Lalu kemudian kita cek juga apakah pasien tersebut sedang mengalami dehidrasi yang kronis, karena kalau dehidrasi yang kronis itu bisa menyebabkan konsentrasi garam di tubuh itu menjadi lebih tinggi. Lalu adanya infeksi dan juga karena dietary factors. Nah, untuk poin dietary factors ini kita nanti bahasnya bersamaan dengan tipe-tipe dari batu ginjal itu sendiri ya. Lalu selanjutnya kita pelajari dulu tentang tes diagnostik yang bisa membantu untuk penegakan diagnosa dari renal kalkuli. Yang pertama sudah pasti ada urinalisis. Mengapa harus kita mengecek urinnya? Karena lewat urin tersebut bisa ditemukan adanya kristal-kristal dari si batu ginjal ini. Lalu juga bisa dicek pH daripada urin. Selain itu juga bisa diketahui kreatinin dan juga level dari blood urea nitrogennya. Lalu untuk mengetahui di mana sih batu ginjal itu nemplok, nah kita bisa pakai USG, X-ray, CT scan, MRI. Jadi kita bisa tahu tuh secara anatomis dia itu ada di mana, dan juga kita bisa tahu kondisi ginjal kita itu seperti apa atau saluran-salurannya itu seperti apa. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja tipe dari batu ginjal atau renal kalkuli. Tipe yang pertama adalah tipe kalsium oksalat fosfat, lalu magnesium amonium fosfat, lalu batu ginjal uric acid atau asam urat, batu ginjal sistin, dan yang paling baru adalah batu ginjal triamteren.
Batu ginjal kalsium oksalat fosfat itu bentuknya kecil, keras, dan juga kasar. Warnanya itu abu-abu putih. Nah, apa sih penyebabnya si batu kalsium oksalat fosfat ini? Yaitu karena adanya endapan dari makanan-makanan yang tinggi oksalat. Apa saja makanannya? Yaitu bayam, buah bit, kiwi, almond, mede, kedelai, lalu bekatul, coklat, juga karena teh. Hati-hati yang suka minum teh. Lalu konsumsi vitamin C lebih dari 1000 mg setiap harinya, dan juga karena pengaruh penyakit hiperparatiroid. Lalu selanjutnya untuk batu ginjal karena magnesium amonium fosfat. Nah, ini tuh bentuknya kalkuli-kalkuli gitu, warnanya kuning. Lalu penyebabnya adalah ISK kronik. Kenapa Ibu? Kok ISK? Iya, karena bakteri yang menyebabkan ISK itu atau infeksi saluran kemih, bakteri tersebut dapat mengubah urea menjadi amonia. Terus si amonia dia gabunglah sama si fosfat dan magnesium, jadilah batu. Nah, bakterinya contohnya apa ini ya? Bakteri Proteus, lalu ada Pseudomonas. Lalu ini nih ada batu dari uric acid atau asam urat, itu bentuknya juga kecil dan keras, warnanya kuning atau merah. Nah, penyebabnya apa? Yang pertama karena pH urin yang selalu lebih dari 5,5. Maksudnya kurang dari 5,5. Lalu karena konsumsi makanan yang berpurin tinggi seperti jeroan, kacang-kacangan, dan juga karena ada pembelahan sel ganas. Nah, lalu kemudian ada juga namanya sistin, bagus ya namanya, tetapi dia menyebabkan batu ginjal guys. Nah, batu ginjal karena sistin ini, dia tuh bentuknya juga kecil, halus. Nah, si sistin ini tuh terjadi karena adanya defek metabolik dari senyawa sistin. Kemudian ada juga batu ginjal triamteran. Nah, ini nih batu yang baru saja teridentifikasi si triamteran ini. Dia dari mana ya? Nah, si triamteran ini tuh batunya tuh terbentuk dari konsumsi triamteran. Apa itu triamteran? Dia tuh sejenis diuretik yang sering dikombinasikan dengan tiazid di obat untuk hipertensi. Lalu selain tadi karena pengaruh makanan, ada juga pengaruh dari obat-obatan. Nah, obat-obatan ini bisa mempengaruhi pembentukan batu ginjal. Yang pertama, ada acetazolamide atau acetazolamide. Itu contoh nama obatnya tuh yang biasa dipakai tuh Diamox. Nah, si acetazolamide ini bisa menyebabkan peningkatan dari asam urat. Lalu yang kedua ada adrenokortikosteroid sama allopurinol. Itu bisa juga meningkatkan kalsium urinary. Lalu yang ketiga ada antacid atau antasida, ini biasa kita pakai. Si antasida ini dapat menyebabkan peningkatan urinary kalsium. Lalu aspirin ini dia dapat meningkatkan asam urat. Lalu kemoterapeutik agen sama radiasi eksternal. Nah, obat-obatan ini dapat mengakibatkan perusakan dari sel. Selain itu juga bisa menyebabkan hiperurisemia. Jadi kadar urea dalam darah kita tuh jadi lebih banyak ya. Lalu ada hidroklorotiazid, itu juga menyebabkan batu asam urat karena meningkatkan level dari uric acid. Lalu ada furosemid atau bisa juga disebut lasix, itu juga mengakibatkan hiperurisemia. Lalu penggunaan vitamin C dan vitamin D dalam jumlah yang banyak itu bisa mengakibatkan peningkatan kalsium oksalat di dalam urin. Nah, ini adalah pathway-nya. Yang pertama tuh kita mulai dari ini ya, etiologi. Nah, tadi etiologinya ada ISK, ada dehidrasi, infeksi.
juga karena ada dietary factors. Nah, dari penyebab-penyebab ini itu bisa menyebabkan garam dan mineral itu mengendap. Lama-kelamaan kalau dia mengendap tuh dia membuat pH urin itu menjadi alkali. Nah, kemudian dari endapan tersebut dapat membentuk batu ginjal. Efek dari batu ginjal ini macam-macam. Mari kita lihat lagi. Efek yang pertama itu adalah pelepasan bradikinin, serotonin, dan histamin alias mediator-mediator untuk radang. Jadi ini ada tanda radang, itu sudah warning dari tubuh kalau misalnya di dalam tubuh kita tuh terjadi suatu masalah. Nah, kalau sudah ada radang pasti nanti itu timbul nyeri, demam. Nyeri ini juga bisa terjadi dari sini ya, dari saluran yang tersumbat akhirnya ada obstruksi. Nah, ada iritasi pasti, jadi dia akan muncul ke nyeri. Lalu batu ginjal ini dia bisa menyebabkan saluran itu tersumbat. Penyumbatan saluran tersebut bisa menyebabkan obstruksi lebih lanjut dari renal maupun dari sistem perkemihan secara keseluruhan dan mengakibatkan peningkatan dari tekanan hidrostatis dan akhirnya adalah trauma. Nah, si saluran yang tersumbat ini akhirnya tuh adalah distensi ginjal. Nah, distensi ini juga bisa kita tarik lagi ke penyebab radang ini ya. Lalu kemudian kalau sudah ada batu ginjal pasti nanti ada prosedur pembedahan. Jangan lupa kalau di bedah itu ada insisi luka. Nah, itu mengakibatkan inkontinuitas dari jaringan kulit. Ini kalau misalnya tidak dijaga dengan baik, perawatan lukanya tidak dirawat dengan baik, nah itu bisa mengakibatkan masalah baru lagi, yaitu kontaminasi dari bakteri dan akhirnya bisa menyebabkan radang yang baru lagi. Lalu kemudian si batu ginjal ini sudah pasti membuat gangguan fungsi ginjal. Nah, gangguan fungsi ginjal ini kalian bisa pelajari di gangguan-gangguan yang lain yang ada di channel YouTube saya. Nah, ujung-ujung dari gangguan fungsi ginjal ini adalah penurunan produksi urin. Selain penurunan produksi urin ini pasti juga nanti ada hematurianya, ada proteinurianya, itu akan berkaitan dengan radang-radang pada bagian ginjal. Ya, nanti silahkan dibuka ya di penjelasan saya yang lain lagi di channel yang lain ya di YouTube saya. And finally, thank you for watching. Semoga ilmu ini bisa berguna buat kalian. Jangan lupa ya di share juga. See you on the next video. Bye bye.